Shalom, puji nama Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Kita boleh melewati hari lepas hari karena pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, saya yakin dan percaya setiap hati kita dipenuhi oleh rasa sukacita di hari ini, di mana kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Walau jarak memisahkan kita, tapi saya percaya hati kita tetap satu dalam penyembahan bersama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan nats penuntun yang saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-1. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Jemaat Tuhan, silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengingat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, atas pertolongannya kita dapat berada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berada di sini dan Anda semua berada di rumah masing-masing. Percaya Tuhan akan menolong kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas kasih dan karunia, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari atas pertolongan-Mu saja ya Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Terlebih lagi kami ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita masih terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207. Jangan lupa nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Yang kedua, bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisai-Mu. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisai-Mu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Terpujilah nama Tuhan atas puji-pujian yang kita naikkan. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya ulangi lagi, dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang telah kita baca. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, bersyukurlah atas kasih-Nya, bersyukurlah karena Dia yang sudah baik terhadap kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji
kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Demikian pujian yang kita naikkan, jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita sepenuh hati untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya saya persilakan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Allah yang terlalu setia menjaga dan memelihara kami. Allah yang tidak henti-hentinya menunjukkan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ada peluang lagi bagi kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah akan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan kembali bagian firman Tuhan ini yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari bagian firman Tuhan ini, saya memberikan satu tema untuk menolong kita untuk dapat memahaminya, yaitu Yesus sumber kelegaan bagi orang percaya. Yesus sumber kelegaan bagi orang percaya. Tak seorang pun yang luput dari yang namanya beban kehidupan. Bahkan beban itu bisa saja membuatnya begitu kelelahan, begitu lelah, begitu tidak berdaya, tidak sanggup untuk menanggungnya. Tetapi Yesus sangat paham bahwa manusia tentu tidak mungkin mampu untuk menanggung dan membebaskan dirinya dari beban-beban yang menindinya. Oleh karena itu, Ia menawarkan sebuah solusi. Ia menawarkan sebuah solusi kepada manusia agar bebas dari beban-beban yang menindih kehidupannya. Yesus adalah sumber kelegaan bagi setiap orang yang tak berdaya, orang yang letih lesu, orang yang tak sanggup menanggung kepenatan kehidupan dan beban-beban yang menindihnya. Lalu bagaimana kita dapat memperoleh kelegaan dari beban yang menindih kehidupan kita ini? Yang pertama adalah meresponi tawaran yang Yesus tawarkan kepada kita. Dari ayat yang pertama, ayat yang ke-28 maksud saya. Ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saya menyimpulkan dalam bagian ini bahwa meresponi tawaran Yesus untuk datang kepadanya, itulah satu bagian yang dapat membawa kita kepada sebuah kelegaan. Yesus menaruh perhatian yang sangat besar kepada manusia yang sedang hidup di dalam sebuah tekanan kehidupan, di dalam sebuah tekanan yang ditindih kepadanya oleh beban-beban kehidupan. Sehingga dia menawarkan dengan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sesungguhnya di dalam bagian ini dikatakan bahwa kelegaan yang dimaksud dalam bagian ini adalah memberikan sebuah kelepasan, memberikan sebuah kebebasan dari sebuah tekanan kehidupan, sebuah tekanan hukuman yang sangat berat, dengan tujuan agar jiwa mendapat ketenangan di dalam kehidupan. Sebuah tawaran yang sangat menggembirakan, yang sangat menyejukkan, serta membangkitkan semangat orang-orang yang ditindih dengan beban berat, yang letih lesu, yang tidak berdaya, dengan ungkapan bahwa marilah kepadaku. Tentu ketika orang-orang yang berbeban berat,
orang-orang yang sedang dalam letih lesu mendengarkan sebuah tawaran seperti ini, bukankah dia akan sangat bergembira? Bukankah tawaran ini akan sangat menyejukkan baginya? Karena dia sadar bahwa akan ada kelegaan baginya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak orang-orang yang mau meresponi tawaran yang Yesus sampaikan kepadanya? Sebuah tawaran yang begitu indah. Allah ingin menyembuhkan dan memulihkan keadaan orang-orang yang berbeban berat dengan memberikan kelegaan kepada mereka. Namun manusia harus meresponi tawaran Yesus ini untuk datang kepadanya dan meletakkan beban yang sedang ditanggungnya, meletakkan beban yang sedang dipikulnya. Membawa beban itu kepada Yesus. Ketika itu yang dilakukan, ketika meresponi tawaran Yesus dan meletakkan beban yang sedang tanggung, barulah kelegaan itu akan dialaminya. Bagian yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh kelegaan dari beban kehidupan yang menindih kita? Yang kedua, berjalan bersama Yesus. Kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-29 di sana dikatakan pikul laku yang kupasang. Pikul laku yang kupasang. Artinya bahwa ada hukuman yang harus dipikul oleh seseorang. Allah memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel, ya. Kepada bangsa Israel ini kurang lebih ada 613 perintah atau peraturan yang diberikan kepada orang-orang Israel. Dan perintah itu harus mereka taati. Namun ternyata di dalam prakteknya tidak seorang pun yang sanggup melakukannya secara sempurna. Tidak seorang pun yang mampu melakukan semua perintah itu dengan baik, sebagaimana yang Allah kehendaki. Justru orang Israel merasa bahwa hukum Taurat itu merupakan beban yang sangat berat bagi mereka. Dan membuat mereka merasa begitu letih, begitu lesuh untuk mentaati semua perintah Allah itu. Itu sebabnya Yesus menawarkan bahwa memang ketika orang-orang yang mengaku percaya kepadanya tetapi ingin berjalan sendiri dengan kekuatannya, tentu dia tidak akan sanggup. Tentu dia akan mengalami betapa beratnya beban yang ditanggung. Betapa dia akan mengalami letih dan lesu dan tak berdaya. Sehingga memang sangat tepat ketika dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang. Memang ketika setiap orang yang berjalan dengan kekuatannya, dengan membawa beban yang berat, dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam perjanjian baru, Yesus merancangkan hukum kasih. Dia merancangkan hukum kasih. Selain pengorbanan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan manusia dari beban dosa yang menindihnya. Bayangkan ketika semua hukum dan perintah Allah disampaikan kepada kita di masa sekarang ini. Mungkinkah kita mampu melakukannya dengan sempurna seperti yang Dia inginkan? Dengan kekuatan kita, saya yakin bahwa pasti kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Itu sebabnya bagi orang-orang percaya yang telah mengaku percaya kepada Yesus, dia wajib berjalan bersama-sama dengannya. Berjalan di dalam kekuatan Allah. Berjalan bersama-sama dengannya yang selalu akan menuntun, yang selalu akan menopang.
Kalau kita memperhatikan, kuk adalah palang kayu yang biasanya diberikan kepada binatang untuk menarik beban. Ya, untuk menarik beban. Kedua binatang yang berjalan bersama, lalu dipasangkan sebuah kuk kayu ya yang ada di lehernya. Ketika kuk itu dipasang, barulah mereka bisa berjalan bersama-sama untuk membawa beban yang begitu berat. Bayangkan ketika satu saja akan membawa beban yang begitu berat, tentu akan sangat sulit. Tetapi ketika berjalan bersama-sama untuk menanggung beban yang berat itu, mereka akan merasakan ada kekuatan untuk membawanya, untuk terus berjalan. Yang menggambarkan bahwa Yesus adalah bagian dari kehidupan kita ini, bagian dari kehidupan manusia untuk ketika mengalami beban berat, ketika Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita, maka beban yang kita sedang tanggung akan terasa ringan. Bahkan jiwa kita pun akan merasa tenang. Bagian yang ketiga yang dapat kita perhatikan, bagaimana kita dapat memperoleh kelegaan dari beban hidup yang menindih kehidupan kita. Yang ketiga adalah belajar dari Yesus. Ini masih di dalam ayat 29 hingga ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-29 masih berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar dari Yesus. Yesus menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Yesus mengajak manusia agar belajar daripadanya untuk dapat menunjukkan perubahan hidup. Menjadi manusia yang mau hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan, dan hidup di dalam kasih. Hanya dari Yesus sendiri kita bisa belajar bagian ini dengan baik. Bukan hal yang mudah menjadi orang yang ada di dalam ketaatan. Bukan hal yang gampang menjadi orang yang bersedia tunduk. Juga bukan hal yang mudah untuk kita terus menunjukkan kasih. Tetapi hanya dialah yang memampukan kita untuk melakukannya dan menghidupinya di dalam kehidupan ini. Artinya bahwa Yesus adalah guru agung yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan kesabaran yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah putus asa untuk membimbing orang-orang yang liar dan angkuh, untuk dipimpin dan dituntun dan dikendali olehnya. Dan ini menjadi kerinduannya kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia hari-hari ini. Bahwa ketika kita sedang hidup di dalam beban yang berat, memang Dia sangat memahami dan mengertinya. Itu sebabnya Dia selalu menawarkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu ketika kita menjadi orang percaya, memang ketika kita menanggung beban-beban kehidupan ini, kita datang kepadanya meresponi tawarannya. Lalu berjalan bersama-sama dengan Dia, belajar dari Dia. Karena memang Dia guru agung, Dia guru yang baik bagi kita, yang dapat mengarahkan kita kepada kehendak-Nya, mengajar kita sampai kita mampu untuk melihat hal-hal yang baik itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari mungkin juga kita termasuk orang-orang yang sedang menanggung beban berat di dalam kehidupan kita ini. Entah seberapa berat beban yang sedang kita tanggung.
Entah seberapa besar keletihan-keletihan kehidupan yang kita alami. Yesus memahami itu. Yesus ingin menolong setiap pribadi. Yesus ingin menolong kita untuk membawa kita kepada sebuah kelegaan. Memberi kelegaan yang begitu baik kepada kita dengan menawarkan agar kita datang kepadanya, agar kita berjalan bersama-sama dengannya, terus belajar kepada Dia yang adalah Guru Agung ini. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam sebuah kelegaan yang begitu baik di dalam Allah kita. Orang-orang percaya yang terus akan bertumbuh di dalam pengenalan. Ketika kita hari-hari ini merasakan bahwa betapa beratnya untuk mentaati perintah Allah, hanya Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Itu sebabnya datang kepadanya, berjalan bersamanya. Kita tidak sanggup berjalan dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi hanyalah Dia yang memampukan kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh meneguhkan iman percaya kita, mendorong kita untuk terus datang kepadanya untuk menikmati kelegaan kehidupan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh diingatkan kembali dari satu bagian firman-Mu. Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa yang sungguh membutuhkan kelegaan hidup. Kami merindukan sebuah kelegaan yang begitu indah di dalam Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk dapat meresponi setiap tawaran-Mu kepada kami. Memampukan kami untuk terus mau datang kepadamu. Menolong kami untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Dan memberikan kami kerendahan hati untuk mau belajar dari-Mu. Untuk memperbaiki kehidupan kami untuk semakin sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memberikan persembahan dengan diiringi pujian nyanyian kemenangan iman nomor 209. Kewajiban-Mu yang mulia. Wajibku sesudah Kau diberi selamatan, tebusan yang besar ya itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin bekerja
yang akan dibawakan oleh hambanya. Saya persilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya saya akan membacakan untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, yang pertama Ibu Esther Yohana AMPSI, Andre Limawan H, Martinus Layen ST, Yona Justinius, Sugiarto Samsul, Farida SH, Raymond Julian H, Sudirman, Martina Pangeran, Henry Carlo ST ME, Corlina Ngang, Vera Desti Yulita, Andra Christian Felix, dan Juli Astuti. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 1-2 untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Bagi jemaat Tuhan, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yohanes dan Ibu Jenny Kristiani, Bapak Sulaiman Sawen SPD MPD, dan Ibu Marlinda Surang SPDK. Bapak Wesley Edward SH dan Ibu Helsri Ordiana. Dan yang terakhir Bapak Benjamin L. Edi dan Ibu Emi M. Edi. Selamat ulang tahun pernikahan. Kolose 3:18-19 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam minggu sepekan yang kami lalui, di dalam segala pekerjaan yang kami kerjakan. Kami yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi pribadi kami, bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita pada hari ini Tuhan, di bulan ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Engkau menambahkan usia mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga segala apapun yang mereka kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Bila setiap jemaat ulang tahun pernikahan ini Tuhan, mereka dapat mengingat janji pernikahan mereka dan kasih yang datang daripada Tuhan menjadi bagian bagi suami maupun istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bahtera rumah tangga setiap jemaat Tuhan di dalam ulang tahun pernikahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Esaya, Iden Usat, Benedik, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Yoses Ismanuji, Yoli Sutopo. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Engkau memberkati, karena doa orang benar besar kuasanya. Setiap sakit penyakit yang mereka alami Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perawatan, Tuhan memberkati semuanya itu. Sehingga biarlah melalui itu semua, kesembuhan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka, beri kekuatan kepada mereka, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga Gereja Kemah Injil Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk Badan Pengurus Pusat GKI yang ada di Jakarta, Pendeta Dr. Daniel Ronda. Engkau memberkati segala ketetapan, segala program, bahkan rencana ke depan. Yakin dan percaya melalui kepemimpinan hamba-Mu dipakai Tuhan secara luar biasa dalam memimpin setiap gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk lembaga Badan Pengurus Wilayah GKI Kaltara di Tanjung Selor, Bapak Pendeta Lasung. Tuhan memberkati, tutup bungkus hamba-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Segala program ketetapan, bahkan segala rencana ke depan, yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Badan Pengurus Daerah GKI Daerah Tatatinun yang ada di Tarakan,
secara khusus Bapak Pendeta Yance Februan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Engkau memberkati hamba-Mu, sehingga segala program ketetapan bahkan segala rencana ke depan, yakin percaya Tuhan akan menolong dan memberkati, dan semua dapat berjalan dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat Siloam Tarakan. Kami berdoa bila setiap jemaat Tuhan di dalam program rencana ke depan ini yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga biarlah kemajuan demi kemajuan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk persembahan yang sudah diberikan, setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, biarlah di lain kesempatan dapat memberi. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, bahkan segala apapun yang kami kerjakan sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati, dan biarlah melalui persembahan ini untuk membantu pekerjaan Tuhan di jemaat Siloam di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami pertaruhkan setiap doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan doa syafaat bersama-sama yang dibawakan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Secara khusus dalam ibadah ini, dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan di hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi diri untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Anggota jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan mengarahkan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.